sampai ke luar negeri ya. Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Tarmizi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama sekali saya berterima kasih diundang di majelis yang luar biasa. Kalau majelis yang ramai-ramai di luar itu biasa-biasa saja bagi saya. Saya biasa baca puisi di kampung, biasa mendengarkan ceramah-ceramah tentang pentingnya ikhra, tentang pentingnya membaca di kampung-kampung. Kalau di kota-kota sudah banyak yang mengurus kepenjudian ya. Bang Tajudin dan timnya sudah mengurus. Jadi yang tidak tersentuh atau beberapa titik kita datang. Izin Pak Ustaz, Pak RT, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ibu Komandan Rifka ini sudah yang kelima luar biasa, beberapa kali ketemu Ibu, sehat selalu ya. Dan akhirnya saya sedikit mau bercerita tentang gerakan Batam Membaca 2011 sampai 2015 itu kita sudah lakukan gerakan namanya gerakan Batam Membaca dan sudah mendirikan 68 perpustakaan warga namanya Pusraga. Kemudian saya menghadapi beberapa masalah, terutama masalah ekonomi, sehingga saya tidak dibuat banyak dan terhenti. Kemudian belakangan dalam beberapa waktu terakhir bersama Rika juga dan yang lain di forum TBM, kemudian Majelis Penulis Batam, kita kembali menggaungkan Batam Membaca. Gerakan Batam Membaca dengan tagline Pak, melahirkan generasi pelurus bangsa. Itu tagline-nya. Untuk melahirkan generasi pelurus bangsa itu yang penting adalah pengetahuan. Bangsa ini menurut saya tidak perlu generasi penerus. Yang diperlukan ini generasi pelurus. Kalau penerus sampai hari ini, yang ada hari ini itu adalah penerus. Saya termasuk penerus, Ibu Rika termasuk penerus, Pak Tajudin termasuk penerus, dan yang lain itu. Ada juga yang ditangkap KPK itu juga penerus. Dan kita tidak mau generasi berikutnya menjadi generasi penerus. Saya selalu mengajak bahwasanya membaca itu untuk melahirkan generasi pelurus bangsa. Nah, di kesempatan ini saya membawa 4 buku sebagai simbolis. Selebihnya nanti 100 buku lagi saya siapkan untuk Rika di sini. Untuk Rika yang lain nanti kita bisa komunikasi. Bapak Ibu, saya punya ribuan buku. Saya terlahir sebagai anak yang susah, anak yang miskin luar biasa. Dari SD sampai saya kuliah saya biaya sendiri. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya, betapalah ketika SD. Saya memetik daun ubi, memetik pakis, mengambil nangka di hutan-hutan yang liar. Itu saya jual kelas 1 SD. Dan seterusnya, bermacam kegiatan saya buat dari kecil itu karena saya sudah terbiasa dengan membaca, terbiasa dengan ikhra. Ya, saya kuliah setelah saya tamat SMA cukup lama baru saya bisa kuliah, karena saya memutuskan dulu untuk hijrah. Eksistensi saya bangun dulu. SMA saya punya mini library, perpustakaan mini di kamar saya, dan itu tidak ada ribuan siswa yang satu sekolah dengan saya itu tidak ada satupun yang memiliki perpustakaan seperti saya. Isinya dari mana? Saya curi buku negara. Saya curi Bang. Di perpustakaan sekolah saya curi bukunya satu. Seminggu itu berarti tidak 3 atau 4 pulang ke kamar saya. Karena nggak ada yang baca. Kita lihat perpustakaan di sekolah-sekolah sekarang. Dari 1.000 siswa satu sekolah itu berapa yang duduk di perpustakaan ketika keluar main? Hitung jari Bapak. Begitulah sekolah. Sampai hari ini begitu. Ketika saya sekolah juga begitu dulu. Saya curi. Satu-satu saya curi sampai saya punya perpustakaan. Kemana saya pergi? Saya bekerja. Anak buah saya sarjana semua, saya tamat SMK. 17 tahun saya jadi wartawan. Yang sama masuk melamar kerja itu semuanya sarjana, saya tamat SMK. Tapi prestasi kerja semuanya di bawah saya, dan akhirnya mereka kebanyakan dari anak buah saya. Karena apa? Mereka tamat kuliah, tapi tidak banyak membaca. Tidak banyak membaca. Kita ingin anak-anak ini nanti
menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat itu adalah anak-anak yang memiliki banyak pengetahuan. Tidak cukup tahu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tidak itu tidak melahirkan mentality. Yang melahirkan mentality itu adalah orang yang banyak membaca komik, membaca novel, membaca cerpen, membaca puisi, membaca kitab suci paling utama. Apapun agamanya, saya membaca semua kitab suci. Perintah pertama, kalau dalam kitab, maaf Pak Ustaz, dalam Islam, perintah pertama itu tidak sholat. Tak ada perintah pertama sedekah. Perintah pertama itu ikra. Bacalah. Perintah pertama. Tidak ada lain. Betul Ustaz, begitu Ustaz. Tidak ada perintah yang lain. Karena apa? Mau betul sholat itu kalau tidak membaca, tak bisa betul sholat. Maka banyak orang sholat yang ngambil hak orang juga. Karena apa? Sholatnya tidak berdiri. Ya kan? Ntar Jumat sama-sama, kemudian Jumat, kemudian minggu depan dia ketangkap. Ada hal. Begitu, karena sholat tidak berdiri. Itu bagi yang muslim. Saya muslim kan. Nah, di Nasrani juga saya pelajari. Di Hindu Buddha juga kitabnya saya baca seperti itu. Tidak ada yang menyuruh kepada keburukan. Semua menyuruh kepada kebaikan. Termasuk baca, termasuk bikin perpustakaan ini. Saya kalau bercakapnya susah berhenti. Jadi saya kira saya siap, saya senantiasa untuk hadir di hal-hal yang seperti ini. Untuk pertama saya akan lihat, saya tidak mau beri langsung banyak buku. Saya lihat dulu, saya beri 100 buku. Nanti akan kita lihat. Kalau nanti sudah makin bagus, kita tambah lagi. Dari mana saya dapat bukunya? Saya punya uang, tidak. Tapi karena saya membaca, saya tahu caranya mencari itu. Gitu. Tapi kalau saya tidak membaca, saya tidak tahu cara mencari itu. Gitu. Cari buku sebanyak-banyak. Gitu. Lebih 60.000 buku sudah saya bagikan di Batam. Dan itu pemerintah saya tidak pernah kasih tahu. Saya silent aja. Karena saya melakukan itu bukan untuk siapa-siapa. Saya melakukan itu sebagai sebuah kewajiban saya karena saya dulu susah dapat buku. Seperti apa memiliki dan proposal kepada Tuhan itu bacalah. Kemudian ada buku kumpulan sajak-sajak Rumah Hikam, ini terbit Juni 2021. Kemudian ini yang baru saya kerjakan, 44 guru Kepri menulis puisi pandemi. Ini baru terbit sebulan yang lalu. Ini saya kuratornya, saya editornya, dan penyelenggara penerbitan ini. Jadi 44 guru Kepri menulis puisi tentang corona. Belum sampai perpustakaan, karena nanti kita memang mau seremoni langsung dengan guru-guru sana. Kemudian ini buku ini Aneka Relasi Manusia menurut Gurindam 12 Raja Ali Haji. Yang menulis ini Pastor Bapak Ibu. Gurindam 12 itu dalam catatan setelah mengadakan pertemuan kebudayaan, pertemuan membaca, pertemuan ilmiah tentang kemelayuan. Gurindam 12 itu adalah intisari Al-Quran. Tapi yang menulis buku ini adalah Pastor, ya, Romo Pascal. Jadi dia titip saya menyampaikan amanah. Jadi ada 4 buku secara simbolis hari ini dan nanti akan bertambah 96 buku lagi. Nanti kita kontak Bu ya. Ini saya serahkan Ibu, ya. Coba dikembang semua biar nampak yang anunya ya. Oke. Baik. Ini simbolis 96 buku lagi. Nanti Ibu bisa kita komunikasi, nomor saya kan ada. Nanti kita juga selalu akan berjumpa. Baik, terima kasih ya. Terakhir saya ingin mengatakan Rumah Hitam, komunitas seni Rumah Hitam juga membuka ruang bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal kebudayaan, mengenal literasi dan segala macamnya dengan tagline memanusiakan manusia. Hari ini banyak sekali manusia yang tidak manusia. Bacalah. Dan baca buku saja. Baca televisi jangan ditonton. Ya, jadi baca televisi itu jangan ditonton. Untuk apa-apa itu jangan ditonton saja, tapi ikro dibaca. Banyak sekali manusia hari ini yang tidak manusia. Kalau manusia dia tidak mau makan hak orang lain. Tapi hari ini berapa banyak manusia yang habisi hak orang lain. Pecinta tanah air, tanah tumpah duka.
tanah tumpah darahku lagi. Nah, berkabar tentang kemerdekaan itu, bukankah kita telah sepakat menarah kayu dan bambu, lalu menorehkan merah, yang merah, putih yang putih, tersebar di tiangnya, tetap berkayut lumut dan benadu, membuat merah itu tak lagi tak cerah dan putih itu tak lagi tak bersih. Tapi kita memilih tetap setia, meski hidup terabai tersia-sia di bawah kebak Garuda yang kian rentah dan tak kunjung menolehkan arah pandangnya ke muka. Paruhnya juga tak kuasa mematok kutu-kutu busuk di antara bulu-bulunya yang layu dan gugur satu-satu. Oh, ada dalam buku itu businya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak cakap. Kalau salah saya minta ampun. Ada gading yang tak retak, kalau tak retak itu bukan gading. Jadi saya minta maaf bahwa kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang pasti insya Allah kita berjumpa kembali. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.